Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Sony lagi. Mas Sony, kalau saya sih dapat informasinya bahwa sebelum kejadian ketika kondisinya menanjak, itu si sopir menurunkan sebagian penumpang ya untuk bisa menanjak. Nah, apakah hal seperti ini bisa menjadi indikasi bahwa mobil atau kendaraan yang kita gunakan ini tidak siap sebenarnya menempuh medan itu? Iya, saya nggak mau berasumsi ya, karena harus menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi kalau ditanya kemungkinan itu ada, iya bisa ada. Kenapa? Karena kalau dia tidak bisa nanjak, berarti ada masalah dengan mesinnya. Nah, kalau ada kaitannya dengan rem angin, mesinnya bermasalah, berarti ada rem yang tidak berfungsi di kendaraan tersebut. Dan ketika ternyata itu di turunan, mesinnya mati, akhirnya bukan blong, tapi remnya tidak berfungsi. Karena pengaruh mesin itu tadi ya, Mas ya? Bisa karena pengaruh mesin itu, tetapi itu bukan ini ya, bukan hal yang pasti, harus nunggu hasil investigasi, Mas. Oke. Iya. Mas Sony, ada juga yang kemudian menyatakan begitu ya, bahwa tindakan sang sopir yang kemudian paling tidak bahasanya membanting body bus ke samping tebing itu untuk mengurangi kecepatan. Apakah ini sebenarnya juga teknik yang tepat? Iya, ketika memang dihadapkan di kondisi darurat, pengemudi cuma punya waktu 1, 2, 3 detik untuk ngambil keputusan. Betul. Mau diarahkan kemana gitu kan. Nah, banyak sekali pengemudi yang diajarkan kalau rem blong atau turunan mobil tidak melambat, pepetin ke tebing. Itu nggak 100% benar. Tetapi itu kan upaya dari si pengemudi untuk bagaimana menghentikan kendaraan. Tapi saya balik lagi, tadi saya ngomong bahwa itu kan cuma teori. Karena 80% pasti fatality. Bayangin Mbak, Mas, ini momentum besar, power besar, bobot besar. Rangkanya nggak bisa melindungi penumpangnya. Dan saya dapat informasi ya tadi, bahwa ini kalau benturan 35 aja ya, pasti fatal kok. 35 itu maksudnya apa, Mas? 35 km per jam. Oke. Itu pasti fatal. Apalagi, iya. Apalagi ini Mas di Sony, atas itu gitu ya. Betul, iya. Mas Sony, tapi apakah mungkin, ini kan tadi pikirannya 1, 2, 3 detik lah ya, kemudian jalan itu yang dipilih membantingkan bagian badan bus ke tebing. Tapi apakah ada kemudian cara lain, Mas? Nggak ada cara lain. Yang ada yang harus dilakukan oleh seorang pengemudi adalah proaktifnya. Jangan kita berpikir tentang reaktif, bagaimana menghindari kendaraan ke tebing, ke tengah, ke kanan, dan sebagainya. Tetapi bagaimana dia mempersiapkan, oh ini mobil ada masalah, jadi kecepatannya dikurangi. Hulunya. Iya, itu yang harus dikuasai oleh seorang pengemudi. Sebenarnya ini simpel sehari-hari ya. Itu kan, tapi banyak sekali yang mungkin stres, mungkin dikejar waktu, mungkin ada masalah apa segala macam, sehingga psikis dia tidak mendukung saat dia berkendara. Iya. Itu kan artinya berhubungan dengan kompetensi yang tadi Mas Sony sebutkan ya, kompetensi pengendara. Dan juga soal tadi Mas Sony menyebutkan di awal bahwa soal belajar otodidak gitu. Nah, seharusnya kompetensi ini kan kalau saya ambil dari omongnya Mas Sony, berarti kan sebenarnya harus ada sertifikasi begitulah istilahnya. Nah, ini ada nggak sebenarnya, terutama untuk ini, untuk pengendara kendaraan umum gitu, kendaraan umum besar? Mungkin ada, saya nggak tahu ya, karena itu SIM-nya B1 atau B2. Tetapi kalau lihat dari tingkat kecelakaannya, selalu banyak korban yang meninggal, harusnya dievaluasi. Apa yang salah di sini gitu. Tapi pasti itu ada satu yang harus diperbaikin atau ditingkatkan dari bagaimana si pengemudi ini mengajukan permohonan SIM B1 dan B2. Ini bahaya sekali. Dan ini harus segera menjadi catatan tersendiri ya. Ya baiklah, kita tunggu nanti informasi dari pihak kepolisian. Tapi paling tidak Mas, kita coba update terlebih dahulu ya informasi dari Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul. Sudah ada rekan kami Budi Zulkifli di sana. Budi, apakah ada informasi terbaru lagi dari sana, Budi?
Ya, sampai saat ini kami juga masih menunggu keterangan dari pihak rumah sakit terkait bagaimana kabar terakhir dari 14 orang yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul ini. Namun mungkin kami bisa berbagi sedikit cerita dari kesaksian para korban selamat yang sempat diwawancarai oleh tim TV One tadi malam saat mereka masih berada di sini. Memang pengakuan mereka sebelum kejadian itu bus tersebut memang sempat kesulitan saat menanjak di kawasan tersebut, maju mundur beberapa kali karena kemudian tidak sanggup menanjak. Akhirnya para penumpang ini turun dulu dari bus itu, kemudian setelah akhirnya bus berhasil jalan lagi, menurut kesaksian mereka sekitar 10 menit kemudian tiba-tiba terjadi musibah kecelakaan tersebut. Dari keterangan polisi juga yang tadi malam menggelar konferensi pers, mereka menyebutkan bahwa ini juga merupakan data yang penting menurut saya, bahwa kendaraan ini sebetulnya dari STNK-nya masih berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2024, kemudian KIR-nya juga berlaku sampai tanggal 16 Mei 2022. Namun terkait dengan pengawasan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata, itu sudah tidak berlaku karena masa berlaku terakhirnya dari kendaraan yang mengalami kecelakaan ini yaitu pada tanggal 1 Juli 2021 kemarin. Jadi sudah lama expire ya untuk izin penyelenggaraan angkutan pariwisata dari bus yang mengangkut para korban ini. Dari para korban yang tadi malam juga sempat diwawancarai, banyak juga anggota keluarga yang datang ke sini untuk melihat langsung kondisi keluarganya. Memang kebanyakan dari mereka ini adalah satu keluarga. Ada yang kehilangan bahkan sampai 7 orang anggota keluarga yang ikut dalam rombongan bus ini. Mereka adalah merupakan rombongan bus para karyawan konveksi di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan sudah dipulangkan tadi malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan rencananya akan dimakamkan di sana setelah sebelumnya ada serah terima begitu dari pihak pemerintah Kabupaten Bantul dengan pihak pemerintah dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pagi ini kami juga mendapat informasi bahwa aparat kepolisian nanti sekitar pukul 9 pagi begitu rencananya akan melakukan olah TKP di lokasi kejadian, dan untuk kendaraannya sendiri tadi malam sudah ditarik turun, dievakuasi dari lokasi tersebut. Begitu Maria dan Bayu perkembangan yang bisa kami kabarkan pagi ini. Baik, terima kasih Budi Zulkifli atas informasi terbarunya. Kami juga harus menutup perbincangan dengan Mas Sony. Juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih Mas Sony. Ada beberapa fakta tadi yang disampaikan oleh rekan kami Budi Zulkifli, dan ini juga pasti menjadi bahan penyelidikan oleh tim kepolisian ya. Sekali lagi Mas Sony terima kasih, Budi Zulkifli juga terima kasih. Kami juga sekali lagi mengucapkan prihatin dan turut berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi di Bantul dan menewaskan 13 orang. Iya, selamat pagi dan salam sehat untuk Mas Sony dan juga rekan kami Budi Zulkifli di Bantul, Yogyakarta. Terima kasih.